Mengapa kita kurang tidur? Kurang tidur bisa menjadi kondisi akut atau kronis, dan itu terjadi sebagai akibat dari periode di mana kita secara teratur tidur kurang dari 7 jam di malam hari. Ada banyak alasan mengapa kita menjadi negara yang kurang tidur, tetapi dalam banyak kasus itu karena kita memilihnya. Kita dapat membuat perubahan yang akan mengembalikan keseimbangan tidur kita, tetapi mengapa begitu sulit untuk melakukannya? Seperti epidemi, kurang tidur menyerang semua generasi. Apakah Anda seorang pekerja shift atau mahasiswa dengan jadwal yang padat? Anda pasti pernah mengalami keuntungan dari kurang tidur setidaknya sekali. Menurut American Sleep Association, sekitar 35% orang dewasa tidur kurang dari 7 jam, sedangkan jumlah tidur yang cukup untuk orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam. Meski konsekuensi dan risiko kurang tidur sering disebut-sebut, tampaknya hal itu tidak cukup bagi orang-orang untuk mulai mempertanyakan kebiasaan yang membahayakan kesehatan mereka. Selain kerugian nyata seperti kelelahan, kantuk di siang hari, perubahan suasana hati, dan kantung mata, di bawah ini, kami telah membuat daftar beberapa efek samping yang lebih parah dari kekurangan tidur. Sistem kekebalan tubuh lemah. Saat kita tidur, tubuh kita bekerja dan memproduksi zat pelindung seperti sitokin, yang bertanggung jawab untuk melawan berbagai bakteri dan virus. Kurang tidur mencegah produksi optimal zat-zat ini dan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, membuat kita lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Berat badan. Kurang tidur dapat meningkatkan nafsu makan kita. Ketika kita kurang tidur, tubuh kita menghasilkan lebih sedikit hormon yang disebut leptin, yang bertanggung jawab atas rasa kenyang kita, dan lebih banyak grelin, yang dikenal sebagai hormon lapar. Karena perubahan nafsu makan, banyak orang yang kurang tidur sering mengalami kenaikan berat badan dan memiliki peningkatan risiko diabetes. Hipertensi. Dalam kasus yang lebih parah, ketika orang tersebut tidur kurang dari 6 atau 5 jam, ada risiko hipertensi yang lebih tinggi. Tidur mengatur tingkat hormon stres kita, jadi ketika kita tidak mendapatkan cukup itu, kemampuan tubuh kita untuk mengendalikan stres terancam, dan itu menyebabkan tekanan darah tinggi. Gangguan pada memori atau ingatan. Perhatian dan ingatan kita juga menderita ketika kita tidak cukup tidur, yang dapat menyebabkan konsekuensi, misalnya mengemudi. Namun, hanya dengan satu malam tidur yang cukup, daya ingat kita dapat ditingkatkan, yang menunjukkan betapa pentingnya tidur yang cukup. Penurunan kesuburan. Kurang tidur tidak hanya menurunkan libido, tetapi juga berdampak buruk pada wanita dalam program hamil. Produksi hormon reproduksi diatur oleh bagian otak yang sama, yang mengontrol ritme sirkadian kita. Tidur kurang dari 7 jam menurunkan tingkat testosteron dan hormon lain yang mengontrol ovulasi. Gangguan psikiatri. Dalam kasus ekstrim kurang tidur kronis, ada risiko mengembangkan gangguan mental. Diyakini bahwa masalah kejiwaan memicu masalah tidur karena hampir semua pasien mengalami kesulitan tidur. Tetapi tampaknya hal itu juga dapat terjadi sebaliknya karena orang yang kurang tidur dapat melalui pendulum emosi yang meningkat. Gejala mereka dapat menyerupai skizofrenia dan termasuk halusinasi, paranoia, disorientasi, dan lain-lain. Terlihat lebih tua. Jika Anda mengira bahwa kecantikan tidur adalah mitos, Anda salah. Rutinitas tidur yang sehat adalah salah satu alasan mengapa banyak orang terlihat begitu segar dan muda. Saat tidur, tubuh kita memproduksi hormon pertumbuhan dalam jumlah yang lebih tinggi dan mengembalikan semua sel dalam tubuh kita, yang bekerja seperti proses peremajaan kulit dan otot. Dengan tidur pendek, kita tidak mendapatkan itu,
Itulah sebabnya kulit kita cenderung terlihat pucat, keabu-abuan, dan lelah. Lalu, seperti apa waktu tidur yang baik? Di klinik tidur, Anda dapat melakukan studi tidur yang akan memeriksa rutinitas tidur Anda saat ini, dan mendiagnosis gangguan tidur. Mendapatkan diagnosis adalah langkah pertama dan termudah karena dalam kebanyakan kasus, pengobatan yang berhasil memerlukan perubahan perilaku. Dibutuhkan beberapa waktu untuk melunasi hutang tidur Anda, tetapi itu sepadan. Anda perlu mengatur waktu Anda sehingga Anda benar-benar dapat tidur selama 7 atau 8 jam. Buat rutinitas sebelum tidur yang mencakup ritual relaksasi, dan cobalah pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama. Setelah beberapa hari, semuanya akan jauh lebih mudah, dan Anda akan segera mulai merasa lebih baik. Obat-obatan hanya diresepkan ketika perawatan lain tidak menunjukkan efek apapun. Namun, banyak obat tidur yang dijual bebas dapat mengembangkan kecanduan tanpa menyelesaikan masalah. Karena itu Anda jangan sembarangan membeli obat tidur dan cobalah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan untuk yang susah tidur. Tidur malam yang buruk sesekali adalah sesuatu yang kadang-kadang kita semua alami, tetapi itu tidak boleh berubah menjadi kebiasaan. Hal ini sangat penting bagi remaja yang merupakan kelompok usia yang paling rentan. Karena mereka masih berkembang, mereka sangat membutuhkan waktu tidur yang berharga itu untuk membantu mereka memulihkan diri. Sedangkan orang dewasa sering cenderung mengabaikan gejala seperti kelelahan, karena mereka berusaha keras untuk menyelesaikan masalahnya tepat waktu. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak tantangan dan rintangan, yang mengancam untuk menghambat tidur kita tidak boleh membiarkan hal itu membahayakan kesehatan kita. Dengan menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar dan mengakui pentingnya istirahat malam yang baik, Anda membuat langkah pertama yang penting menuju ke kehidupan yang lebih baik. Nah, itu dia beberapa gejala atau resiko penyebab kurang tidur. Setelah mengetahuinya, semoga kita semua dapat mengatur waktu tidur kita dengan lebih baik dan hidup lebih sehat.